Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang muslim, bagi yang non muslim, selamat sore. Jadi saya ini lagi sedang ada project ya kan, project yang saking gila-gilaan ya. Dari strategi A, strategi B, strategi C dan D. Pokoknya semua strategi dipakai. Ya kan? Ya, cukup puas dengan apa yang saya proseskan selama ini, karena yang namanya proses kita nikmatin saja gitu kan. Oke, kita lihat di sini ada BTC, ada Polkadot, Toge, ETH, BNB. Ini dot aja dah. Sebenarnya saya agak kurang suka sih dengan dot ya, tapi dot itu sebenarnya developer itu di bawah saya, ibaratnya di junior waktu itu di Cryptopia. Sekarang jadi bikin independen sendiri dan tanpa Cryptopia. Ya moga-moga orangnya benar ya, semoga orangnya benar ya, saya harap itulah. Soalnya kita tahu kan sendiri ya, BNB sedang kolaps. BNB ini sedang dalam masa kolaps karena nggak punya fundamental. Yang kita tahu kalau setiap kripto yang tidak mempunyai fundamental dan dia hanya ngopi dari ETH saja. Ini ngopi nih Pak, sorry, ini ngopi Pak. Jadi ini ngopi yang cuman bisa fork dari ETH saja, itu nggak ada fundamentalnya sama sekali, karena ETH sudah punya yang namanya GPU kan waktu itu, GPU mining. Ini punya value ya, GPU mining itu punya value, makanya dia menarik kesimpulan kenapa mengganti apa, kenapa dia mengganti ke POS, karena dia awalnya sudah punya fundamental dengan GPU adalah GPU itu punya value. Jadinya ya satu GPU aja berharganya berapa, ada yang sampai ratusan juta, ada yang setengah M, nggak tahu juga itu saya, pokoknya orang-orang miner yang tahu. Nah inilah yang mendongkrak ETH agar naik, yaitu dengan GPU ini, dan dia punya fundamental value. Sedangkan BNB itu tidak punya GPU mining, nggak ada, cuman adanya POS doang kan, nggak ada, jadi ngawang-ngawang kemana gitu, nggak jelas. Termasuk Doge juga ya. Doge, kenapa Doge masih hidup? Enggak, Doge enggak. Kenapa Doge masih hidup? Karena dia punya fundamental juga dengan yang namanya script. Script itu pakai mesin script ya namanya. Benar enggak? Nah, mesin script. Nah, ini mesin script jadinya GPU script ya kan. Untuk BTC memiliki namanya mesin SH256. Cukup ini juga ya. Ini Doge kenapa ada dua ya? Hapus. Oke, ini fundamentalnya ya. Jadi kenapa mereka masih bisa hidup sampai sekarang, karena mesinnya ada gitu, dan mesinnya tuh harganya jutaan, bener-bener ada, hidup gitu kan. Inilah yang mereka hidup masing-masing awal ataupun permulaannya, kenapa bisa ETH masih hidup sekarang, karena ada awalnya sudah dari GPU-nya. Kalau dot saya nggak tahu waktu itu, karena dia cuman pos saja kayaknya sih. Yang kita tahu adalah dia ngopi dengan ETH, fork, karena udah nggak ada basis dengan Bitcoin lagi. Lalu di manakah posisi Nurwan? Nurwan itu memiliki fundamental, yaitu WSR apps dengan ground. Ini yang jadi powerfulnya. Nah, kita sudah lihat kan masing-masing memiliki related ya kan, related masing-masing ya kan. Jadi sudah kelihatan sebuah relatednya. Dan kenapa? Aduh, ayam berubah. Alhamdulillah. Jadi
Kenapa kita buat garis-garis seperti ini, kita biar agar memiliki fundamental masing-masing yang sudah ada dulu. Dan perlu diketahui Bitcoin itu memiliki masa sebelum kemasan. Masa sebelum kemasan itu adalah prospeknya adalah 3 tahun atau 5 tahun. 5 tahun. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dari 17. 1 apa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, 8 tahun. 8 tahun untuk agar stabil dan memiliki harga tinggi itu Bitcoin. Ya kan Bitcoin. DOT juga sama, memiliki masa 2 tahun dia kalau nggak salah. 3 tahun, sorry. 3 tahun agar harganya naik. Itu DOT itu wah di ini. Akhirnya dia punya project yang namanya Web 3 ya kan. Itu. Ini BTC 3 tahun. Doge berapa tahun? Doge sama. Masanya adalah 8 tahun, ya kan. Tapi Doge sudah memiliki nilai adalah 3 tahun. Ini masa kemasan dan masa kematangannya ya. Dan ini masa-masa sulit dia juga sama. ETH sama 8 tahun. BNB 3 tahun. Oke. Nurwan belum. Ya itu. Jadi perlu diketahui bahwa tidak ada yang sukses secara singkat. Sama sekali tidak ada sukses secara singkat. Jadi memang nggak ada yang sukses secara singkat, guys. Jadi nggak mudah gitu. Kenapa? Mereka harus punya fundamental dulu, mau baik apapun itu. Nah, sekarang apa yang dilakukan Nurwan agar memproses cepat? Kami di sini tidak hanya untuk mencari investor aja, tapi satu, corporated. Oke. Dengan adanya sistem dengan ya ini enggak ya, sorry. BNB karena kolaps. Oke, BNB kita hapus karena udah kolaps. Karena kita lihat kita nggak mau yang perusahaan yang sudah kolaps, jadi nggak perlu di ini kan. Nah, kenapa kita butuh hanya COP saja? Dengan artian suatu saat nanti ketika ada project dengan mereka dengan kerjasama dengan ataupun dengan exchange yang ada, kita akan membangun exchange contohnya, Nurwan membangun exchange, maka dia akan membuat timbal balik yang luar biasa besar. Di sini mereka dan aturan bahwa tidak ada yang namanya untuk realnya, untuk kayak komoditasnya itu tidak bisa dengan koin belaka, tapi harus memiliki nilai ataupun fundamental agar masuk ke exchange kami kan, seperti itu. Maka dengan adanya corp, maka dia lama-lama akan mensupport. Kenapa keluar? Adanya mensupport. Support. Simpelnya seperti itu. Support. Kita sudah sounding ke anak mereka sudah sounding ke forum mereka agar menjadi support ya.
Dengan Edo support maka akan terlahirnya sebuah exchange, lalu akan terlahirnya sebuah WSR yang akan dibangun, WSR platform, lalu akan terjadi dengan ground dan lain sebagainya. Di sini kita ada kartu as namanya, sebut kartu as karena ini saya nggak bisa sebutkan. Kartu as ini sangat luar biasa powerful, dimana seluruh chain seluruh chain yang ada di atas ini harus menghubungkan semuanya dengan yang namanya bridge kami. Contohnya Bitcoin akan mau masuk dengan WBTC atau apapun lah, WBTC, maka harus masuk sini. Pokoknya dari sini dia harus bukan WBTC karena di sini N jadi NBTC, maka dia harus ke sini dulu baru ke sini. Jadi merasa protokolnya saking sangat ininya, barulah dia bisa kan ke exchange begitu. Kalau orang udah bisa ke exchange, kalau ini dia harus melalui sini di bridge swap 1:1, lalu ke bridge, barulah bisa di exchange. Dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi sudah ini kita kesini baru kesini. Oke. Oke, good. Ini kita hapus dulu ya. Ini juga sama, dia harus ke sini dulu baru ke sini bridge jadinya. Ini juga sama, harus ke sini sini dulu, sini dulu, sini dulu, sini dulu. Ini NBTC, NDOG, Ndot, NETH, barulah ke sini. Setelah ke sini baru diauditin seperti ini. Makanya dari sini juga pun ketika ada token apa, misalnya token X, dia tidak bisa langsung ke sini, nggak bisa. Jadi nggak bisa ke sini, dia nggak bakal bisa ke exchange dulu, melainkan dia harus konversi dulu ke sini dengan catatan proyeknya memiliki nilai atau valuasi, baru bisa ke sini gitu. Token X support baru ke sini, baru ke sini, karena ini adalah bridge-nya, baru ke sini. Ya harus seperti itu. Skemanya memang sangat rumit tapi aman gitu loh. Nah, disinilah keuntungan kami gitu kan. Ini dimana proyek kami bukan untuk main-main, dimana cukup rumit. Dan kenapa investor masih belum kelihatan atau apanya kan, masih belum kelihatan karena kami sudah bergerak sana kemari, support sana kemari dan sebagainya, agar proyek ini benar-benar lancar gitu loh. Dan itu bukan hanya untuk masalah uang, berpikir bukan hanya masalah uang, tapi satu jadi di sini ada poinnya adalah satu, membangun jaringan, yang artinya corporate ini tetap harus dikomunikasikan. Kedua, baru kita mencari investor. Ketiga adalah
ketiga adalah mencari klien, dimana klien ini akan menjadi tumpuan kita, dimana nih kartu as ini bisa bergerak gitu loh, ya kan. Ini poin kita membangun jaringan, mencari investor dan mencari klien, dimana investor juga sambil berjalan sambil menyelam minum air seperti itu. Ya inilah project Nurwan. Ya saya harap kalian bagi yang mau invest secepatnya ya silakan, karena pergerakan harga kami itu sudah mencapai di angka price-nya ya. Ini price-nya di angka kisaran ini sampai $5 sampai dengan $9 harganya. Ini udah mau naik, jadi harap cepat-cepatlah investasi, anjir, harap cepat-cepat investasi karena harga sudah mulai melambung. Ya siap-siap aja, ketika exchange jalan, wah udahlah habis kau begitu. Dan jangan lupa, ini seperti menanam pohon. Ketika menanam pohon bagaimana? Tumbuh dikit, ntar tumbuh baru berbuah, ya kan. Ini masih pucuk, ntar gede, makin gede terus, baru akan tiba saat panennya. Dan tiba saat panennya mungkin sebentar lagi, karena yang saya prediksikan ini sangat tepat dengan catatan bahwa project ini bukan sementara, tapi ini juga bisa menentukan masa depan umat manusia mungkin karena mengubah persepsi dunia tentang blockchain. Itu aja dari saya. Oh iya, bagi yang tahu LinkedIn saya sudah mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya, bahkan circle saya semakin bertambah. Oke itu aja guys. Udah sepertinya itu aja untuk membahas Nurwan ya, project Nurwan, kartu as dan groundnya dan sebagainya. Oke itu aja. Ini cara kasarnya saya nggak bakal buka lebih dalam lagi, karena ini kartu as pun nggak bakal saya buka karena ya berbahaya juga gitu. Itu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang muslim, bagi yang non muslim, selamat sore ya, udah sore.